Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval dengan NIM 23044111624. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi kartografi dan penginderaan jauh. Yang pertama ada definisi dan sejarah kartografi. Definisi kartografi adalah seni, ilmu, dan teknologi untuk membuat peta. Peta mempresentasikan permukaan bumi dalam skala tertentu dengan informasi tentang lokasi, bentuk, dan karakteristik geografis. Adapun sejarah kartografi, sudah ada sejak zaman kuno. Peta tertua yang diketahui adalah peta yang dibuat di Mesopotamia yang berasal dari tahun 2300 Masehi. Elemen-elemen dasar dalam pemetaan. 1. Skala perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. 2. Proyeksi. Cara untuk memproyeksikan permukaan bumi yang melengkung ke permukaan datar. 3. Simbol. Elemen grafis yang digunakan untuk mewakili objek dan fitur pada peta. 4. Keterangan. Teks dan informasi tambahan yang menjelaskan elemen pada peta. Adapun jenis-jenis peta dan aplikasinya. Pertama, topografis, menampilkan fitur permukaan bumi seperti ketinggian, lereng, dan sungai. 2. Politik, menampilkan batas negara, provinsi, dan kota. 3. Tematik, menampilkan informasi tertentu seperti populasi, iklim, atau distribusi tanaman. 4. Nautika, digunakan untuk navigasi di laut, menampilkan ke dalam air, arus, dan garis pantai. Adapun penginderaan jauh, prinsip, dan teknologi. Yang pertama ada sensor, alat yang mengumpulkan data dari permukaan bumi melalui gelombang elektromagnetik. 2. Analisis spektral, menganalisis data penginderaan jauh berdasarkan panjang gelombang yang berbeda. 3. Georeferensi, menentukan lokasi geografis data penginderaan jauh. 4. Sistem informasi geografis atau biasa disebut SIG, sistem perangkat lunak untuk mengolah, menganalisis, dan menampilkan data geospasial. Sumber-sumber penginderaan jauh. Yang pertama ada satelit, sensor yang ditempatkan di orbit bumi, menyediakan data yang luas dan detail. 2. Ada drone, kendaraan yang tak berawak yang dilengkapi sensor untuk penginderaan jauh. 3. Pesawat udara, platform yang dilengkapi sensor untuk mengambil gambar dari ketinggian rendah. Adapun dasar-dasar penginderaan jauh, yaitu sensor, alat yang menangkap energi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari objek di bumi. Interpretasi, proses menganalisis data dan menguraikan data yang dikumpulkan oleh sensor. Adapun analisis dan interpretasi citra penginderaan jauh. 1. Klasifikasi, pengelompokan piksel dalam citra berdasarkan karakteristik spektralnya. 2. Deteksi perubahan, membandingkan citra penginderaan jauh dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi perubahan. 3. Mode spesial, membangun model spesial untuk memprediksi pola dan tren geospasial. Adapun aplikasi penginderaan jauh. 1. Pemetaan, peta tutup lahan, topografi, dan jaringan jalan. 2. Pemantauan lingkungan, deteksi perubahan hutan, populasi, dan bencana alam. 3. Manajemen bencana, menilai kerusakan dan mengelola respon darurat. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan kartografi dan penginderaan jauh merupakan dua bidang yang saling melengkapi dalam studi geografi. Kartografi menyediakan cara untuk memvisualisasikan data geografis melalui peta, sementara penginderaan jauh menawarkan metode untuk mengumpulkan data tersebut dari jarak jauh.
Keduanya sangat penting dalam memahami dinamika ruang dan waktu di bumi serta membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Baiklah, sekiranya sampai di situ. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.